Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 33. Bab 166 lulus tes. Orang itu benar-benar memanggil api berwarna ungu? Jangan bilang, itu api surgawi. Bagaimana bisa? Semua alkemis di dalam aula menatap api ungu yang membumbung tinggi dan menyala di kuali obat dengan kaget. Karena ada tirai tipis yang memisahkan mereka, mereka tidak bisa memastikan detail pasti dari jinak tersebut. Namun, warna nyala api pasti bukan api ungu douki biasa yang dibuat dari douki kental. Api surgawi? Frank dan Autuo bertukar pandang dan segera menggelengkan kepala. Tidak terlihat seperti itu, apalagi, dengan kekuatan anak itu, dia seharusnya tidak bisa mengendalikan api surgawi yang intens dengan mudah. Autuo menatap tajam ke api ungu yang naik di bawah kendali persepsi spiritual Xiao Yan saat dia berkata dengan suara yang dalam. Memang ada beberapa perbedaan. Api surgawi tidak mudah dikendalikan. Frank menyeka noda air di janggutnya. Ekspresi wajahnya sangat serius. Tapi kenapa apinya berwarna ungu? Frank dan Autuo mengerutkan kening. Mereka merasa sedikit cuek. Tidak ada yang pernah mendengar tentang nyala api selain nyala api yang dimurnikan dari api surgawi yang seluruhnya berwarna ungu. Anak ini tidak sederhana. Tidak heran dia berani mengambil tes untuk alkemis tingkat 1 di usia yang begitu muda. Dia sebenarnya memiliki beberapa latar belakang. Melihat kekayaan api ungu, kekuatan anak ini setidaknya adalah Douce dari bintang 5. Bakat pelatihan yang menakutkan. Frank menghela nafas setelah dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saya mengatakan bahwa saya memiliki perasaan aneh ketika saya bertemu dia untuk pertama kalinya. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar bisa menyembunyikan kemampuannya di bawah hidung saya. Anak ini cukup misterius. Autuo menarik janggut panjangnya sambil tersenyum pada Frank. Aku tiba-tiba ingin bertemu gurunya. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar bisa mengajar siswa yang luar biasa ini. Dibandingkan dengan dia, Su Mei dan Lin Fei adalah kelas yang lebih rendah. Iya. Frank menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Untuk berpikir bahwa setelah kedua gadis ini bertengkar begitu lama, mereka berdua akhirnya menerima pukulan kejutan dari pemuda bernama Xiao Yan ini. Sebaiknya biarkan mereka mempelajari arti dari dua frasa, tidak ada batasan pada kemampuan seseorang, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. Sebarkan pesan ke asosiasi alkemis kota lain dan cari bantuan mereka untuk mencari tahu apakah ada alkemis tingkat tinggi yang dikenal sebagai Yaolao. Mampu mendidik siswa seperti itu, dia seharusnya bukan seseorang yang tidak dikenal. Frank melambaikan tangannya dan memanggil seorang alkemis sebelum membisikkan perintahnya. Sang alkemis dengan hormat menganggukkan kepalanya sebelum dia diam-diam meninggalkan aula. Di sudut, Autuo hanya tersenyum saat melihat apa yang terjadi. Setelah itu, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke bagian dalam tirai tipis. Dengan suara lembut, dia berkata, meskipun dia mungkin bisa mengendalikan api ungu yang unik ini, pil pemurnian tidak hanya melibatkan nyala api. Kesadaran spiritual seseorang, pengendalian nyala api, jumlah bahan obat yang dibutuhkan dan lain-lain, semuanya adalah poin yang sangat penting. Sekarang, kita harus terus menonton. Frank mengangguk. Sebagai alkemis tingkat 4, dia secara alami sudah tahu semua ini. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan berbicara. Sebagai gantinya, dia diam-diam menatap pria muda di balik tirai cahaya yang sepenuhnya fokus untuk memperbaiki pil obat. Mengikuti keheningan mereka, aula sekali lagi menjadi sunyi. Namun kali ini, sebagian besar tatapan tertuju pada Xiao Yan. Banyak orang ingin tahu apakah pemuda yang bisa mengendalikan nyala api yang tampak mirip dengan api surgawi, ini masih bisa mempertahankan kinerja luar biasa di kriteria lain. Xiao Yan, yang berada di balik tirai cahaya, secara alami tidak memiliki waktu luang untuk mengamati keributan di aula yang disebabkan oleh api ungu. Tatapannya dengan kasar menyapu meja batu. Kemudian dia mengambil beberapa jenis bahan obat dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat sebelum melemparkannya ke dalam kuali obat secara tertib dan terus-menerus. Di bawah penindasan kesadaran spiritualnya, api ungu yang ganas itu sama jinaknya dengan seekor domba karena dengan lembut mengelilingi bahan obat yang dilemparkan ke dalam kuali obat.
Setelah itu, dia mulai menyempurnakan esensi dari berbagai bahan obat yang dibutuhkan untuk pil kekuatan pengumpul. Di bawah pemurnian lembut Xiao Yan, bentuk awal dari pil kekuatan mengumpulkan secara bertahap terbentuk di dalam kuali obat. Setiap meja batu di dalam tirai tipis dipisahkan oleh tirai tipis berbentuk persegi. Namun, api ungu Xiao Yan terlalu unik, menyebabkan dua orang di sampingnya, Su Mei dan Lin Fei, untuk memperhatikan sesuatu tidak lama setelah api ungu dilepaskan. Mereka memiringkan kepala mereka dan mata indah mereka melebar ketika api ungu yang membumbung muncul di hadapan mereka. Setelah suara teredam samar, ramuan obat yang mereka saring di kuali obat dibakar menjadi abu oleh nyala api karena perhatian mereka dialihkan. Mengabaikan bahan obat yang telah berubah menjadi abu, kedua gadis itu membuka mulut kecilnya yang merah ramping dan menatap kosong ke api ungu yang dingin, panas, dan hangat di bawah kendali Xiao Yan. Sesaat kemudian, mereka tidak bisa menahan nafas dingin di dalam hatinya. Meskipun mereka tidak tahu apa api ungu yang dimiliki Xiao Yan, mereka tahu itu pasti lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan nyala api douki kuning gelap mereka setelah melihat sejauh mana turbulensi dalam nyala api. Namun, dari sikap santai pemuda di depan mereka, nampaknya dia sangat ahli dalam mengendalikan api ungu ini. Tingkat kendali ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Su Mei dan Lin Fei yang bangga merasa rendah diri. Tatapan kedua gadis itu beralih dari kuali obat. Akhirnya, seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam, mereka menempatkan tatapan mereka pada pemuda yang seluruh perhatiannya terfokus pada apa yang terjadi di dalam kuali obat. Pada saat itu, wajah lembut dan tampan pemuda itu tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Warna ungu samar tercetak di wajahnya karena api ungu yang melonjak. Namun, sikap yang sangat tenang dan santai hampir membuat kedua gadis muda itu berpikir bahwa orang di depan mereka bukanlah seorang pemuda yang belum dewasa yang lebih muda dari 20 tahun. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi dengan banyak pengalaman pemurnian. Sikap tenang dan santai semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat Su Mei dan Lin Fei ketika guru mereka sedang menyempurnakan obat. Namun pada saat ini, pemuda di depan mereka sekali lagi membiarkan mereka mengalaminya. Tatapan kedua gadis itu bertemu sebentar di udara dan keduanya menyaksikan senyum pahit dan kekalahan. Tatapan mereka sekali lagi berputar ke tubuh Xiao Yan dan Su Mei menghela nafas dengan lembut. Tangannya dengan lembut menyisir rambut perak di dahinya sebelum dia menarik perhatiannya dan sekali lagi fokus pada kuali obatnya. Orang ini menyembunyikan semuanya dengan baik. Aku sebenarnya salah dengan penampilannya, sekali lagi, Lin Fei melirik Xiao Yan saat dia bergumam. Xiao Yan yang telah menjadi pejalan kaki sederhana di dalam hatinya beberapa saat yang lalu telah meningkat menjadi seseorang dengan status tinggi yang memiliki bakat menakutkan dan harus diperlakukan dengan sangat hormat. Menggelengkan kepalanya, Lin Fei dengan pahit tersenyum dan menghela nafas lagi saat dia memikirkan kecepatan dalam perubahan posisi mereka. Setelah itu, dia melemparkan bahan obat kedua ke dalam kuali obat dan memulai penyempurnaan. Xiao Yan, yang telah menaruh semua perhatiannya di dalam kuali obat, secara alami tidak menyadari bahwa kedua gadis itu sedang mengawasinya beberapa saat yang lalu. Matanya hanya menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Di bawah konsentrasi Xiao Yan, waktu berlalu dengan cepat. Setelah pil obat di kuali obat dibalik dan digulung untuk beberapa kali, akhirnya mulai membulat. Melihat kilau di permukaan pil obat, Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya perlahan menjauh dari kuali obat. Saat tangannya pergi, api berwarna ungu di kuali obat juga secara bertahap menghilang. Jari Xiao Yan dengan ringan menjentik dan penutup kuali obat dibuka oleh angin lembut. Tangan Xiao Yan kemudian memberi isyarat, mendorong pil obat berwarna kuning pucat untuk keluar dari kuali obat dan terbang ke arahnya. Dengan cepat meraih botol giok dengan telapak tangannya, Xiao Yan dengan cepat melambaikannya di depannya. Pil obat kuning pucat itu kemudian disimpan dengan tepat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah perlahan-lahan meletakkan botol itu. Dia menyadari bahwa lembaran cahaya di sekelilingnya tanpa sadar telah dihilangkan dan semua tatapan sekitarnya menatap tajam ke arahnya. Apa waktu ujiannya habis? Memalingkan kepalanya untuk melihat sekeliling, Xiao Yan menemukan bahwa Su Mei dan Lin Fei di sampingnya juga menatapnya dan tidak bisa tidak berbicara dengan suara malu. Melihat ekspresi malu Xiao Yan, Su Mei sedikit terdiam.
Dia segera menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Suaranya yang dingin sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Ujiannya sudah selesai beberapa menit yang lalu. Namun, guru melihat bahwa Anda sepertinya belum selesai, jadi dia menunggu beberapa saat. Tenang, Anda tidak akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti tes karena ini. Xiao yang tersenyum pada Sumei dengan penuh rasa terima kasih sebelum mengangkat kepalanya dan melihat Frank dan Naotuo yang sedang berjalan mendekat. Perlahan berjalan ke depan meja batu, Frank menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam, lalu tersenyum dan tertawa. Nak, kamu menyembunyikan semuanya dengan sangat baik. Xiao Yan melambaikan tangannya tapi tidak mengatakan apapun. Frank dan Naotuo pertama-tama bergantian mengambil pil obat Sumei dan Ling Fei memperbaiki dan dengan cermat mengamati warna pil obat, kilau dan lain-lain. Mereka mengangguk satu sama lain dan tersenyum. Tidak buruk. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam kekuatan nyala api, ini masih memenuhi standar untuk lulus ujian. Mendengar ini, Sumei dan Lin Fei dengan lembut menghela nafas santai. Setelah memeriksa pil obat kedua wanita itu, Frank dan Naotuo tidak segera memeriksa obat Xiao Yan. Sebaliknya, mereka melewati dia dan mengangkat pil obat dari 6 lainnya di belakang Xiao Yan untuk menilai. Di antara 6 ini, hanya 2 yang memenuhi persyaratan. 4 lainnya menunduk dengan sikap kecewa. Haha, kalian semua tidak perlu merasa sedih. Jika Anda tidak dapat melakukannya tahun ini, lakukanlah tahun depan. Kaum muda mungkin tidak punya banyak hal lain tapi mereka punya banyak waktu. Melihat sikap keempatnya, Frank tersenyum dan menyemangati mereka sebelum bertukar pandang dengan Naotuo. Keduanya sekali lagi tiba di depan Xiao Yan. Melihat tindakan Frank dan Naotuo, tatapan di aula perlahan berhenti pada Xiao Yan. Di sampingnya, Sumei dan Lin Fei juga dengan penasaran menatap Xiao Yan. Mereka juga ingin mengetahui standar dari pil obat yang berhasil disaring oleh orang yang dapat mengendalikan api misterius. Mengangkat perkamen kulit kambing dari meja Xiao Yan, Frank meliriknya. Wajah lamanya berubah sedikit saat dia berkata dengan cara yang heran. Pil mengumpulkan kekuatan? Mendengar ini, Naotuo juga sedikit terdiam. Tampak seolah-olah dia menyadari sesuatu, Naotuo segera berkata sambil tersenyum. Pantas saja anak kecil ini membutuhkan lebih banyak waktu. Anda benar-benar mendapatkan formula obat ini. Mendengar nama, pil pengumpul kekuatan. Sumei dan Lin Fei tanpa daya menggelengkan kepala. Hanya dengan membandingkan tingkat kesulitan formula obat, mereka sudah kalah. Cek, anak kecil itu memang punya beberapa kemampuan. Untuk berhasil menyempurnakan, pil kekuatan mengumpulkan. Pil obat ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 1 akan kesulitan untuk memurnikannya. Memukul bibirnya dengan takjub, Frank menuangkan pil obat dari botol giok. Seketika, pil obat bundar berwarna kuning pucat seukuran ibu jari meluncur dengan main-main. Itu sepenuhnya kuning pucat dengan beberapa riak hijau gelap samar yang bercampur di dalamnya, tampak seperti riak yang menyebar dan memberikan penampilan yang aneh. Garis pil. Melihat riak hijau tua melingkar, Frank dan Naotuo sekali lagi menampar bibir mereka dengan takjub. Saat memurnikan pil obat, garis pil ini biasanya hanya akan muncul pada pil obat olahan yang memiliki warna dan kilau puncak. Mendengar kata-kata garis pil, Sumei dan Lin Fei tahu bahwa selama pemeriksaan ini, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan pemuda di samping mereka. Selamat, Xiao Yan. Anda telah lulus ujian untuk alkemis tingkat 1. Setelah mengganti pil obat ke dalam botol giok, Frank perlahan menghela nafas dan memberitahu pemuda itu sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang di aula memandang pria muda yang beruntung di belakang meja batu dengan rasa iri dan terkejut. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia menggosok kepalanya dan dengan lembut berkata, bisakah aku terus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2? Segera setelah Xiao Yan berbicara, wajah Frank dan Naotuo yang penuh senyuman beberapa saat yang lalu menjadi tidak bernyawa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 167 Alkemis tingkat 2 termuda. Terus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2? Kata-kata Xiao Yan tidak hanya menyebabkan Frank dan Naotuo menampilkan ekspresi yang membosankan tetapi juga menyebabkan kedua wanita itu,
Su Mei dan Lin Fei, di sampingnya tiba-tiba menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengangkat kepala mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka menatap kosong pada pemuda di dekat meja batu. Di dalam aula, tatapan semua orang dengan bodohnya menatap pemuda itu. Jika kesuksesan Xiao Yan dalam melewati tes alkemis tingkat 1 beberapa saat yang lalu menyebabkan mereka merasa takjub di hati mereka, maka pertanyaan selanjutnya ini benar-benar membuat semua orang merasa tercengang. Seorang alkemis tingkat 1 berusia 19 tahun tidak biasa tetapi masih banyak di Kekaisaran Jiama. Namun, alkemis tingkat 2 berusia 19 tahun benar-benar langka. Perlu diketahui bahwa bahkan Raja Pil Guhe di dalam Kekaisaran Jiamha baru saja menjadi alkemis tingkat 1 pada usia ini. Jika Xiao Yan berhasil lulus ujian untuk alkemis tingkat 2 hari ini, bukankah itu berarti prestasinya di masa depan akan lebih besar dari Raja Pil Guhe? Ya Tuhan, kita mungkin menyaksikan monster yang muncul dari asosiasi alkemis di kota Black Rock. Semua orang di aula besar bertukar pandang satu sama lain dan segera berkata dengan tawa lembut dan pahit. Kamu, seharusnya tidak meremehkan persyaratan untuk ujian bagi seorang alkemis tingkat 2. Jika Anda ingin lulus ujian untuk alkemis tingkat 2, Anda tidak hanya harus memperbaiki pil obat tingkat 2, tetapi kekuatan Anda juga harus mencapai tingkat Dousi. Dousi. Sudahkah Anda mencapainya? Memiringkan kepalanya, Lin Fei menatap wajah tersenyum pemuda itu dan tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya saat dia berbicara. Dousi, sambil tersenyum lembut, Xiao Yan melihat wajah Lin Fei yang cantik dan menyentuh dan tertawa. Aku hanya ingin mencoba. Apakah saya lulus atau tidak membuat banyak perbedaan. Kamu benar-benar ingin mengikuti tes lagi, yang ini adalah tes alkemis tingkat 2? Melihat Xiao Yan yang tidak menunjukkan ekspresi menyerah setelah mendengar kata-kata Lin Fei, Frank dan Ao Tuo bertukar pandang sebelum bertanya dengan serius. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Xiao Yan mengusap kepalanya saat dia bertanya sambil tersenyum. Seberapa yakin Anda? Ekspresi Ao Tuo sedikit serius saat ini. Jika pemuda di depannya benar-benar lulus ujian alkemis tingkat 2, maka dia adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Di masa depan, orang ini mungkin menjadi bintang baru dalam kancah alkemis untuk Kekaisaran Jiamha yang lebih sombong daripada Raja Pil Guhe. Untuk adegan alkemis di Kekaisaran, tidak diragukan lagi ini adalah berita bagus yang akan menyebabkan keributan. Sekitar 50%. Xiao Yan menutup rapat bibirnya dan menganalisis tingkat keberhasilannya untuk memperbaiki pil obat tingkat 2 sebelum melaporkan jumlahnya. Karena dia takut terlihat terlalu percaya diri, Xiao Yan melaporkan angka yang agak konservatif. Jumlah tersebut mungkin dianggap konservatif dalam dengar pendapat Xiao Yan, tetapi setelah dia melaporkannya, Ao Tuo dan Frank sedikit gemetar. Beberapa ekspresi wajah orang lain juga berubah. Ada tingkat kegagalan yang cukup signifikan saat memperbaiki pil obat tingkat 2. Bahkan beberapa alkemis yang hadir tidak berani menjamin bahwa mereka akan dapat mencapai tingkat keberhasilan 50% saat menyempurnakan pil obat tingkat 2. Namun, pemuda di depan mereka benar-benar memasang senyuman di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Seketika, beberapa alkemis tingkat 2 di aula mulai mempertanyakan sosok ini di dalam hati mereka. Terbukti, mereka tidak begitu percaya apa yang dikatakan Xiao Yan bahkan jika dia memang memiliki jenis api yang aneh. 50%, setelah bergumam di dalam hatinya, Su Mei memiringkan kepalanya dan menatap sosok pemuda tinggi di dekat meja batu. Dalam hatinya, dia tanpa sadar berbisik. Bukankah orang ini sedikit sombong? Begitu? Bisakah saya terus mengikuti tes? Jika memang tidak memungkinkan, maka lupakan saja. Bagaimanapun, saya hanya berhenti sementara di Black Rock City. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan mengikuti tes di tempat lain ketika saya punya waktu. Melihat Frank dan Ao Tuo tidak menjawab, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum berbicara. Tunggu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Frank dengan cepat berbicara. Lelucon apa? Ini adalah kesempatan gila bagi asosiasi alkemis di kota Black Rock untuk menunjukkan wajah di antara mereka yang memiliki pekerjaan yang sama. Karena itu, dia tidak akan mengizinkan Xiao Yan lari ke kota lain untuk mengikuti ujian.
Jika itu masalahnya, itu akan seperti memberikan kesempatan kepada orang lain tanpa alasan. Seseorang, segera persiapkan tes alkemis tingkat 2. Ketika Frank bertukar pandangan lagi dengan Autuo, keduanya menemukan kegembiraan di mata satu sama lain. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memberi perintah. Mendengar ini, beberapa alkemis di belakangnya buru-buru bergerak dan dengan cepat berjalan menuju pintu samping di aula. Di pintu samping ada tulisan, tempat tes alkemis tingkat 2. Baiklah, saya akan membiarkan Anda mengikuti tes. Anak kecil, lebih baik kamu tidak menipu kami dua orang tua. Frank bertepuk tangan saat dia berbalik dan berkata sambil tertawa kepada Xiao Yan. Aku akan melakukan yang terbaik. Oh ya, kudengar bahwa mendaftar dengan asosiasi alkemis setelah ujian akan membuat seseorang menerima beberapa hak istimewa dari asosiasi? Xiao Yan berjalan dari meja batu dan bertanya sambil tersenyum. Hehe, benar. Ketika seorang alkemis memurnikan pil obat, mereka biasanya membutuhkan tanaman yang sangat unik dan langka. Seseorang, bagaimanapun, tidak dapat berlari kemana-mana untuk mengumpulkan semua hal ini. Oleh karena itu, setelah Anda terdaftar di Asosiasi Alkemis Kekaisaran Hajia, Anda akan dapat menikmati hak pertukaran. Misalnya, ketika Anda memurnikan pil obat tertentu dan Anda kekurangan salah satu bahan obat yang kebetulan dimiliki oleh alkemis lain, di bawah konsensus kedua belah pihak, asosiasi kami akan membantu Anda menyelesaikan transaksi ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus dapat mengambil sesuatu yang pihak lain puas dengan untuk menyelesaikan transaksi. Frank menganggukkan kepalanya sambil berkata sambil tersenyum. Secara alami, jika tingkatanmu lebih tinggi, kamu akan dapat menikmati lebih banyak hak. Jadi, ini benar-benar sesuatu yang baik. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Xiao Yan saat dia menganggukkan kepalanya. Tindakan yang diambil oleh asosiasi alkemis ini tidak diragukan lagi akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seorang alkemis untuk berkeliaran mencari bahan. Selain itu, kebetulan Xiao Yan kekurangan beberapa hal saat ini. Setelah dia lulus ujian, dia pasti akan meminta Frank membantunya memeriksa. Jika orang lain benar-benar memiliki bahan yang dia butuhkan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menukarnya. Baiklah, persiapan ujian untuk level 2 alkemis telah selesai. Ikuti aku. Memiringkan kepalanya, Frank memperhatikan beberapa alkemis bergiliran keluar dari ruangan kecil. Setelah dia melihat mereka menganggukkan kepala, dia kemudian mengucapkan kata-kata itu dengan senyuman. Baik. Xiao Yan mengangguk dan kemudian mengikuti Frank ke ruangan kecil itu. Autuo, yang berada di belakangnya, juga mengikuti dari dekat. Saat dia hendak memasuki pintu, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum berkata kepada semua orang di luar yang mengulurkan leher mereka. Ujian untuk alkemis tingkat 2 berbeda dari alkemis tingkat 1. Jadi, kalian semua tidak bisa sembarangan masuk. Tunggu di luar. Akan segera ada jawaban. Guru, tolong biarkan aku masuk dan lihatlah. Mendengar kata-kata Autuo, wajah Lin Fei menjadi cemas saat dia bergegas ke depan dan menarik lengan baju Autuo sambil berbicara seperti anak manja. Ini selalu menjadi aturan dari asosiasi alkemis. Bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus menunggu di luar. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Autuo dengan lembut menggelengkan lengan bajunya, mengguncang Lin Fei dan memaksanya mundur selangkah. Setelah itu, dia dengan cepat pergi ke balik pintu dan menutupnya dengan erat dengan suara bantingan keras. Apa masalahnya? Jika Anda tidak membiarkan saya melihatnya, biarlah. Mengamati pintu yang tertutup rapat, Lin Fei mendengus dengan arogan dan bergumam dengan ketidakpuasan. Berbalik, Lin Fei melihat wajah cantik dan tanpa ekspresi dari Su Mei dan mendekatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berbisik di samping yang terakhir. Apakah menurutmu pria itu akan berhasil? Bagaimana saya tahu? Bukankah dia tadi mengatakan bahwa dia 50% percaya diri? Itu sepertinya cukup bagus. Su Mei berkata dengan acuh tak acuh setelah melirik Lin Fei di sampingnya. Lin Fei meringkuk bibirnya saat sosok cantiknya melompat untuk duduk di atas meja batu. Kakinya yang panjang yang terungkap di bawah gaun berwarna ungu menciptakan sudut seputih salju yang memesona, menyebabkan tatapan beberapa pria di aula tidak dapat menahan godaan dan melirik.
Kupikir sudah sangat mengesankan bagi kita untuk bisa menjadi alkemis tingkat 1 dalam 2 tahun. Tanpa diduga, pria abnormal ini tiba-tiba muncul. Tidak apa-apa kalau dia sedikit lebih muda dari kita, tapi dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes alkemis tingkat 2. Bukankah ini terlalu banyak pukulan bagi orang lain? Memiringkan kepalanya, Lin Fei menghadapi saingannya selama beberapa tahun dan berkata tanpa daya. Mendengar ini, nada berbeda muncul pada ekspresi pucat Su Mei. Dia mendesah pelan dan berbisik. Ini benar-benar pukulan yang luar biasa bagi orang lain. Dulu, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara generasi muda di kota Black Rock yang bisa melampaui kamu? Sekarang seseorang telah muncul. Saya ingat bahwa Anda berkata saat itu adalah sesuatu seperti menemani. Mata hitam gagak Lin Fei berputar saat dia tiba-tiba berbicara. Maaf, tapi dia bukan seseorang dari Black Rock City. Warna merah tua samar muncul di wajah cantik Xiao Mei saat kelicikan melintas di matanya yang cantik sebelum dia memberitahu Lin Fei dengan senyum manis. Kamu menang, Lin Fei dengan lembut mendengus saat dia menyisir rambut hitam di dahinya saat dia tertawa. Tapi dengan bakat pria itu, kamu tidak akan kalah. Meskipun gurumu adalah salah satu tokoh kunci di Black Rock City, kamu juga harus tahu bahwa untuk bisa mengajar siswa yang tidak biasa, pikirkan saja seberapa kuat gurunya. Tidak tertarik. Jika Anda menyukainya, ambillah dia untuk diri Anda sendiri. Bukankah reputasi Grandmaster Autuo sebagai alkemis setara dengan guruku? Selain itu, ayahmu juga gubernur kota Black Rock. Su Mei tersenyum dan berkata. Nada acuh tak acuh, bagaimanapun, menyebabkan Lin Fei di sampingnya mengatupkan giginya. Orang-orang yang mengejarku bisa membentuk antrian hingga 15 km di luar kota. Saya tidak punya waktu luang untuk melemparkan diri saya padanya. Lin Fei dengan cantik memutar matanya saat dia tertawa dengan suara manja. Tawa samar itu menyebabkan Su Mei mengangkat alisnya. Tatapannya beralih ke pintu dan tinjunya diam-diam mengencang. Dia berbisik. Mereka keluar. Ujiannya sudah berakhir. Mendengar ini, pikiran Lin Fei terguncang saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke pintu. Mengikuti suara berderak dari pintu itu perlahan-lahan ditarik terbuka. Frank dan Autuo adalah yang pertama keluar. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Melihat tindakan mereka, Lin Fei dan Su Mei mengerutkan kening. Apakah dia gagal? Bakat anak muda dalam memurnikan obat benar-benar luar biasa. Tidak mungkin untuk tidak terkesan. Mengangkat kepalanya, Frank melambaikan tangannya dan tersenyum. Sepertinya Asosiasi Alkemis Kota Black Rock kita telah melahirkan alkemis tingkat 2 termuda dalam 100 tahun. Bab 168 Perlakuan luar biasa untuk alkemis. Melihat wajah Frank dan Autuo yang dipenuhi dengan keheranan, semua tenggorokan orang di aula mau tidak mau berguling dengan lembut. Melihat cara mereka berdua, pemuda itu jelas telah lulus ujian tingkat 2. Sungguh orang yang menakutkan, semua orang saling memandang saat mereka mendesah lembut di dalam hati mereka. Seorang alkemis tingkat 2 berusia 19 tahun. Ini bisa dianggap sebagai rekor baru di Kekaisaran Mahajia. Orang ini benar-benar berhasil. Pada usia 19 tahun, dia benar-benar telah mencapai level 2 usi. Bagaimana ini mungkin? Membuka bibir merahnya, Lin Fei dengan lembut bergumam dengan heran. Di sampingnya, Su Mei juga menganggukkan kepalanya sedikit. Bukankah orang ini terlalu mengerikan? Melihat ekspresi kaget semua orang di aula, Frank dan Autuo juga saling berhadapan dan tersenyum pahit. Setelah mengamati Xiao Yan memurnikan pil obat dari dekat, keduanya tidak bisa membantu tetapi merasa kagum pada bakat dalam memurnikan pil yang telah ditunjukkan Xiao Yan. Meskipun itu adalah penyempurnaan pertama Xiao Yan menggunakan formula obat yang disediakan untuk tes, kontrol api yang luar biasa tidak kalah dengan alkemis tingkat 2 yang sebenarnya. Selain itu, saat dia memurnikan obatnya, dia sangat akurat dalam memurnikan esensi bahan obat. Jika ini adalah alkemis tingkat 2 yang sangat berpengalaman, Frank dan Autuo tidak akan merasa terlalu terkejut. Namun, pria di depan mereka baru berusia 19 tahun. Ketika mereka seusianya saat itu, mereka baru saja mulai belajar bagaimana membedakan bahan obat di bawah bimbingan guru mereka. Dia benar-benar pria yang membuat orang lain merasa rendah diri.
Sekarang, saya semakin penasaran dengan Grandmaster mana yang benar-benar berhasil mengajar siswa yang luar biasa. Frank tertawa getir. Ah, bakat anak muda ini untuk memurnikan obat mungkin luar biasa, tetapi permata yang belum dipoles yang luar biasa tidak akan menjadi sesuatu yang hebat tanpa pemotongan dan pemolesan yang cermat. Guru misteriusnya itu pasti sangat hebat. Setidaknya, jika Xiao yang diajari oleh kami berdua, dia tidak akan bisa mencapai efek ini. Ao Tuo mengakui inferioritasnya. Tapi api ungu miliknya itu, memang bukan api surgawi. Meskipun jauh lebih kuat dibandingkan dengan nyala api biasa, itu tidak begitu kuat atau eksotis. Kata Frank ragu-ragu saat dia mengerutkan kening dan mengingat cara Xiao Yan memurnikan obat dari sebelumnya. Haha. Memang, itu tidak tampak seperti api surgawi, tapi itu tidak terlalu penting. Ada banyak orang dan kejadian aneh di benua Douki. Akan selalu ada beberapa hal misterius yang tidak ditemukan oleh orang lain. Meskipun api ungu kuat, itu hanya sedikit lebih kuat dari api Douki milik alkemis dari tingkat yang sama. Ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan api surgawi. Ao Tuo berkata sambil tersenyum. Iya. Mengangguk, Frank memiringkan kepalanya, menghadap bagian dalam ruangan dan berkata, Anak muda, setelah kamu mengemasi barang-barangmu, kamu bisa keluar. Mengikuti suara Frank, sosok Xiao Yan perlahan keluar dari ruangan. Dia dengan ringan membersihkan beberapa bubuk obat yang telah mendarat di pakaian biasa sebelum tatapannya menyapu wajah semua orang di aula dan tersenyum. Melihat Xiao Yan melihat ke atas, semua alkemis di aula juga membalas senyuman ramah. Meskipun identitas mereka berarti bahwa mereka memegang status teratas di kota Black Rock dan bahwa siapapun yang melihat mereka selama hari biasa akan menyambut mereka dengan hormat. Bakat penyulingan obat yang ditunjukkan pemuda di depan mereka menyebabkan mereka takut meremehkannya. Lagi pula, pemuda ini mungkin menjadi Grandmaster Alkemis yang lebih besar dari Frank atau Ao Tuo di masa depan. Ketika dia melihat Xiao Yan keluar, Frank melambaikan tangannya ke salah satu bawahannya. Yang terakhir buru-buru keluar dari aula. Sesaat kemudian, dia kembali dengan piring batu giok yang membawa jubah panjang berwarna hitam yang dibuat dengan indah. Ini adalah pakaian khusus untuk alkemis tingkat 2. Sebelum bahan yang digunakan untuk membuat jubah panjang ini, terlebih dahulu direndam di kolam obat yang dibudidayakan oleh asosiasi alkemis. Jadi, Anda tidak boleh meremehkannya. Setelah memakainya, bahan kain yang dibasahi cairan obat akan bersentuhan dengan udara dan mengeluarkan bau yang aneh. Aroma aneh ini akan membantu pemakainya mempertahankan status waspada setiap saat. Selain itu, di bawah rangsangannya, kulit seseorang akan menjadi agak sensitif. Ketika ini terjadi, ini akan membantu alkemis untuk memiliki kendali yang sedikit lebih baik terhadap apinya saat memurnikan obat. Frank menerima lempengan batu giok dan dengan bangga mengumumkan secara rinci efek dari jubah panjang itu. Pada saat yang sama, jubah itu juga memiliki kekebalan terhadap beberapa racun. Bahkan, setelah dibuat khusus oleh asosiasi alkemis, kemampuan pertahanan jubah panjang alkemis ini bahkan lebih kuat dari baju besi biasa. Jika bukan karena biaya pembuatannya yang mahal, yang mengakibatkan ketidakmungkinan membuatnya dalam jumlah besar, kekaisaran akan menyambarnya dan menggunakannya untuk melengkapi tentaranya. Mendengar perkenalan oleh Frank, Xiao Yan juga sedikit terkesima. Dia tidak menyangka jubah panjang yang tampak luar biasa ini akan memiliki begitu banyak kemampuan yang didambakan. Tidak heran begitu banyak alkemis bergabung dengan asosiasi alkemis. Perlakuan seperti ini benar-benar menarik perhatian orang. Xiao Yan menerima jubah panjang itu dan menyapu matanya. Dia melihat lencana alkemis ditempatkan di dekat bagian dada. Di lencananya adalah kuali obat kuno dengan 2 riak seperti merkuri di atasnya yang terus berputar sedikit, seolah-olah itu adalah sesuatu yang hidup. Menggeser telapak tangannya di atas jubah hitam pekat, Xiao Yan merasakan sensasi lembut yang seperti kulit lembut seorang wanita. Itu sangat indah. Cek-cek, seorang alkemis tidak diragukan lagi adalah pekerjaan paling bergengsi di benua Douki. Jubah panjang ini mungkin akan menghabiskan lebih dari 100.000 koin emas untuk diproduksi. Xiao Yan membalik jubah panjang berwarna hitam itu dan melihatnya dengan sangat terikat. Setelah itu, dia melepaskan pakaian luarnya yang kasar dan menariknya ke seluruh tubuhnya.
Seketika, jubah hitam itu menyentuh kulitnya, membuatnya merasa segar dan nyaman seperti saat dia dicelupkan ke dalam kabut air. Aroma aneh juga diam-diam memasuki hidungnya dan pikirannya yang kelelahan tiba-tiba jauh lebih aktif. Setelah setahun latihan yang keras, sosok Xiao Yan juga secara bertahap tumbuh. Meskipun wajahnya masih tampak kurus, itu memiliki perasaan elegan yang samar sekarang setelah dia mengenakan jubah panjang hitam yang sesuai. Sedikit kelembutan terakhir di wajahnya juga tersembunyi dengan sempurna. Melihat bahwa Xiao Yan telah muncul seolah-olah dia telah benar-benar berubah menjadi orang baru setelah mengenakan jubah panjang alkemis, Frank dan Naotuo tersenyum dan mengangguk. Jelas, mereka cukup senang dengan citra Xiao Yan saat ini. Di dalam aula, Su Mei dan Lin Fei yang menatap Xiao Yan dan melihat perubahan dalam dirinya dan kejutan melintas di wajah mereka. Dalam pemeriksaan mereka berhenti lebih lama di wajah Xiao Yan yang tersenyum beberapa saat lagi tanpa ada yang memperhatikan. Luar biasa, setelah secara pribadi mengalami manfaat yang dibawa jubah alkemis, Xiao Yan mengangguk dan mengucapkan pujian berulang kali. Melihat sikap puas Xiao Yan, Frank tersenyum. Pengaruh yang bisa diciptakan oleh seorang alkemis benar-benar terlalu besar. Untuk mengumpulkan mereka yang memiliki kemampuan hebat untuk pekerjaan bergengsi ini, Asosiasi Alkemis benar-benar berusaha keras. Baiklah, pemeriksaan sudah selesai. Semuanya, tolong bubar. Frank menghadap aula dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu punya waktu? Jika ya, saya ingin mengobrol dengan Anda. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil berkata. Ini juga. Ketua, saya punya beberapa hal yang juga perlu saya minta. Saya harap Anda dapat membantu. Haha. Su Mei, Lin Fei, kalian berdua harus mengikuti yang lain yang lulus ujian untuk pergi dan mengambil lencana alkemis tingkat 1 dan jubah panjang. Kami masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sehingga kami tidak bisa menemani Anda. Setelah tersenyum kepada Su Mei, Frank bertukar pandangan dengan Naotuo sebelum mereka berdua memimpin jalan keluar dari aula. Menonton perlakuan inferior yang jelas ini, Lin Fei hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dengan ketidakpuasan, dia meringis ke punggung Frank dan bergumam. Bias! Ayo pergi. Berhenti mengeluh. Dia memiliki kualifikasi untuk membuat guru bias. Jika Anda tidak puas, Anda dapat segera pergi dan mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2. Su Mei berkata sambil tersenyum saat dia bangkit dan berjalan menuju pintu keluar aula. Apa hebatnya? Lin Fei dengan lembut mendengus. Langkah kakinya mengikuti Su Mei tapi suaranya jelas kurang percaya diri. Dia hampir tidak cukup untuk mengikuti tes alkemis tingkat 1. Tes tingkat 2, itu tidak seakan-akan dia tidak seutuhnya saat dia muncul. Xiao Yan, silakan duduk. Dalam ruang belajar yang rapi, Frank memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum. Secara acak duduk di kursi, Xiao Yan tidak bertele-tele saat dia berkata. Grandmaster, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Jika pertanyaannya tidak terlalu mengganggu, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Saat dia mengatakan ini, kelicikan melintas di mata Xiao Yan, apa yang terlalu mengganggu ditentukan olehnya. Hehe, pria muda yang licik dan waspada. Frank menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah hidup selama beberapa dekade, Frank secara alami memahami makna di balik kata-kata Xiao Yan. Karena Anda telah terdaftar di asosiasi, kami secara alami perlu melakukan beberapa pekerjaan administratif. Mengenai bagian dari gurumu dalam informasi registrasi tadi, sepertinya agak salah. Dalam ingatanku, sepertinya tidak ada alkemis Grandmaster di Kekaisaran Jiamha bernama Youlao. Frank bertanya sambil tersenyum saat tangannya melambai pada informasi yang telah didaftarkan Xiao Yan sebelumnya. Saya minta maaf tapi sebelum saya pergi, guru saya telah mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang dia. Namun, dia tidak pernah terdaftar di asosiasi. Xiao Yan mengulurkan tangannya saat dia menjawab. Mendengar ini, Frank dan Naotuo menggelengkan kepala tanpa daya. Tampaknya mencoba mendapatkan informasi tentang gurunya dari mulut anak ini tampaknya hampir mustahil. Baiklah, karena Anda tidak ingin mengatakannya, kami tidak akan mempersulit Anda.
Memang ada beberapa orang kuat di dalam kekaisaran Mama yang tidak suka orang lain mengetahui tentang mereka. Sambil menghela nafas, Ao Tuo merenung sejenak sebelum bertanya. Pertanyaan terakhir. Tentang nyala api berwarna ungu yang kamu kendalikan, kamu mungkin juga tahu bahwa nyala api milikmu itu bukanlah api surgawi, kan? Haha, alangkah baiknya jika itu, sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan setengah berkata dengan jujur. Api ungu itu adalah sesuatu yang secara kebetulan aku dapatkan dari ametist singa bersayap. Jangan tanya saya secara rinci tentang bagaimana saya mendapatkannya. Ketika saya bertemu dengannya di pegunungan binatang ajaib, itu menyemburkan api ke arah saya tanpa alasan. Jika saya tidak memiliki sesuatu yang melindungi hidup saya mungkin telah dibakar olehnya di tempat. Setelah kejadian itu, saya menyadari bahwa ada api ungu tambahan di tubuh saya. Singa bersayap ametist? Mendengar ini, baik Frank maupun Ao Tuo terdiam sejenak. Mereka kemudian dengan cepat menganggukkan kepala seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Tidak heran, itu adalah api ungu dari ametist singa bersayap. Saya hanya ingin tahu mengapa itu memiliki karakter kasar dan liar yang samar. Anda benar-benar beruntung bisa mendapatkan benda ini. Saat itu juga ada cukup banyak alkemis yang berencana untuk menahan apinya. Sayangnya, mereka semua gagal pada akhirnya. Lupakan saja. Pada dasarnya, kami tidak membuat Anda mengungkapkan informasi apapun. Frank melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata. Katakan saja masalahmu. Haha. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Dia kemudian menutup bibirnya dengan erat dan menatap mereka berdua dengan seksama. Dia berkata dengan lembut. Saya butuh sesuatu. Saya tidak yakin apakah Anda para Grandmaster dapat membantu saya memeriksa apakah ada alkemis lain yang memilikinya. Benda apa? Air mancur dingin roh es. Bab 169, Gute. Air mancur dingin roh es? Mendengar nama yang dilontarkan Xiao Yan, Frank dan Ao Tuo jelas terdiam sejenak. Sesaat kemudian, mereka berkata dengan suara terkejut. Anak kecil, air mancur dingin roh es adalah bahan spiritual yang sangat langka dan berharga. Dengan kemampuanmu saat ini, sepertinya kamu tidak membutuhkan hal semacam ini. Sambil tersenyum, Xiao Yan berkata dengan samar. Aku sangat membutuhkan benda ini. Grandmaster, apa kau kenal seseorang di asosiasi alkemis yang memilikinya? Jika Anda melakukannya, saya dapat membayar sejumlah besar sebagai gantinya. Jumlah yang besar. Xiao Yan, Anda harus tahu bahwa air mancur dingin roh es, ini adalah sesuatu yang sangat langka yang tidak dapat diukur dengan koin emas. Selain itu, bahkan jika seseorang memiliki hal ini, Anda akan kesulitan mengambil sesuatu untuk ditukarkan. Frank menggelengkan kepalanya dan berkata, Hehe, tentu saja aku tahu ini. Bisakah Anda Grandmaster tolong bantu saya memeriksa? Jika memang ada seseorang yang memilikinya, saya mungkin dapat mengambil sesuatu yang akan memuaskannya. Xiao Yan dengan sopan berkata sambil tersenyum dan mengangguk. Melihat desakan Xiao Yan, Frank mengatupkan alis lamanya. Dia kemudian bertukar pandangan dengan Ao Tuo sebelum mengangguk tanpa daya. Mohon tunggu sebentar. Ao Tuo bangkit dan memberitahu Xiao Yan sebelum dia berbalik dan masuk ke bagian dalam ruang kerja. Orang tua ini adalah wakil ketua asosiasi alkemis kota Black Rock. Meskipun dia seringkali sangat malas dan jarang mengganggu pekerjaan di asosiasi, biasanya dia yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti kesepakatan bisnis. Frank tersenyum pada Xiao Yan saat tatapannya mengikuti sosok Ao Tuo yang pergi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil menyeringai dan dengan lembut meletakkan tangannya di sandaran tangan kursi. Jarinya tidak bisa membantu tetapi dengan ringan mengetuknya. Wajah tenangnya memiliki sedikit harapan mendesak. Perlahan mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya, Frank dengan santai mengangkat matanya dan menyaksikan Xiao Yan berpura-pura tenang. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Apakah air mancur dingin roh es itu benar-benar penting baginya? Xiao Yan menunggu lama sebelum Ao Tuo memeluk sebuah buku tebal yang tampak kuno dan berjalan keluar dari ruang dalam. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja, berbalik dan menggelengkan kepalanya saat dia menghadapi Xiao Yan. Dengan suara tak berdaya, dia berkata, Maaf.
Saya telah mencari semua catatan terbaru dari pertukaran, tetapi saya tidak menemukan siapapun dengan air mancur dingin roh es. Benda ini sangat langka dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengawetkannya sangat ketat. Aku ingat pernah ada alkemis tingkat 4 yang untungnya menemukan air mancur dingin roh es dari tempat yang sangat dingin. Namun, karena metode pengawetan yang tidak tepat, itu berubah menjadi uap putih dan menghilang. Autuo merasa sedikit kasihan saat berbicara. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lagi, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Setelah menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia mengangkatnya dan tersenyum pahit. Jika memang tidak ada, lupakan saja. Aku telah merepotkan kalian berdua. Setelah memperhatikan ekspresi kecewa di wajah Xiao Yan, Frank tanpa daya melambaikan tangannya. Dia berbalik dan dengan lembut bertanya pada Autuo. Sungguh tidak ada? Autuo menepuk buku tebal di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak ada. Jika tidak ada di sini, saya sarankan Anda pergi ke rumah lelang untuk melihatnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin secara tidak sengaja menemukannya. Frank berkata untuk menghibur Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki asosiasi alkemis, dia akan kesulitan menemukan harta karun yang langka di rumah lelang. Karena tidak ada yang kubutuhkan, aku akan pergi. Berdiri dengan sikap kecewa, Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan memberi isyarat pada keduanya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Melihat penampilan Xiao Yan yang kecewa, Autuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merenung beberapa saat sebelum dia tiba-tiba memanggil. Tunggu. Iya? Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia berbalik dan memperhatikan Autuo yang tenggelam dalam pikirannya. Apakah Anda benar-benar membutuhkan air mancur dingin roh es? Autuo bertanya dengan cemberut. Ya, saya sangat membutuhkannya. Xiao Yan mengangguk dengan serius. Melihat Autuo yang tenggelam dalam pikirannya, jantungnya sedikit berdebar kencang. Suaranya membawa sedikit kegembiraan saat dia berkata. Grandmaster Autuo, apakah Anda memiliki air mancur dingin roh es? Selain Autuo, Frank juga menatap bingung ke mantan. Jelas, dia juga berada di luar lingkaran. Haha, aku benar-benar tidak punya benda itu. Autuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Xiao Yan sekali lagi kecewa, dia tidak bisa menahan tawa. Tapi sepertinya aku pernah melihat hal itu sebelumnya di rumah seorang pria asing. Oh. Mendengar ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Dia buru-buru bertanya. Siapa dia? Di mana dia? Aku harus mengingatkanmu dulu bahwa jika kamu tidak siap membayar harga yang sangat mahal, kecil kemungkinan kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari orang itu. Autuo berkata sambil tersenyum. Aku akan mencoba yang terbaik, Xiao Yan menjawab dengan ragu-ragu. Tanpa mengetahui kondisi seperti apa yang akan diberlakukan, dia tentu saja tidak berani tampil terlalu percaya diri. Orang tua, kamu tidak sedang membicarakan tentang Gute, orang tua yang menghargai harta seperti hidupnya, kan? Frank, yang mengatupkan alisnya erat-erat, tiba-tiba berkata dengan heran. Ya, orang tua yang aneh itu. Terakhir kali saya pergi ke tempatnya, saya rasa saya mendengar dia menyebut air mancur dingin roh es. Tapi orang tua itu terlalu picik, dia bahkan tidak mau membiarkan saya melihatnya. Kata Autuo dengan wajah penuh senyum. Jika dia benar-benar memiliki air mancur dingin roh es, saya tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan berhasil menukarnya dari tangannya. Frank tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan membawa rasa kasihan. Siapa Gute ini? Merasa sedikit tidak nyaman setelah ditatap oleh Frank dengan tatapan itu, Xiao Yan bertanya dengan suara gelisah. Orang itu juga seorang alkemis. Meskipun dia hanya tingkat 3, koleksinya yang meriah cukup untuk menarik kecemburuan dari alkemis manapun di Kekaisaran Jiama. Autuo menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya saat dia memuji. Dia bukan anggota asosiasi alkemis? Xiao Yan bertanya dengan heran. Tidak, karakter pria itu terlalu aneh. Bakatnya dalam memurnikan obat cukup bagus, tetapi dia lebih suka memanjakan diri dalam mengumpulkan berbagai bahan langka dan aneh, menyebabkan dia tetap sebagai alkemis tingkat 3.
Tingkat kesenangannya telah mencapai tingkat yang tidak sehat secara mental. Begitu dia menemukan bahwa seseorang memiliki sesuatu yang baik, Gute akan berulang kali mengganggu pemiliknya, mengakibatkan orang lain menjadi sangat frustrasi dan sakit kepala parah. Frank tertawa getir. Dari sikapnya, tampaknya dia secara pribadi mengalami ini. Hehe. Saat itu adalah kesalahan Anda karena begitu bosan dan benar-benar mengeluarkan darah ungu Ganoderma yang membuat Anda begitu berusaha untuk mendapatkannya, dan membual kepada orang lain tentang hal itu. Cek, tapi orang tua Gute itu sangat sabar. Dia benar-benar menghabiskan 1 tahun penuh untuk mengganggu Anda. Haha. Seolah teringat sesuatu yang menarik dari masa lalu, Aotuo bersukacita atas kemalangan Frank. Kepala Frank dipenuhi dengan pikiran suram saat dia tanpa daya menggelengkannya. Tingkatmu lebih tinggi darinya tapi dia berani begitu kurang ajar. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah mereka, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Tingkatan kita memang sedikit lebih tinggi darinya, tapi orang itu memiliki saudara yang luar biasa. Di seluruh kekaisaran Majia, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Frank tertawa getir. Saudara? Mendengar penjelasan Frank, Xiao Yan merasa sangat penasaran. Siapa di Kekaisaran Jiamha yang memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga bahkan 2 alkemis tingkat 4 tidak berani memprovokasi saudaranya? Siapa lagi? Raja Pil Guhe. Memutar matanya, Aotuo mengerutkan bibirnya dan berkata, jika dia tidak memiliki saudaranya untuk mendukungnya, semua harta Gute akan dicuri oleh orang-orang berkali-kali lipat. Guhe. Pantas. Setelah terdiam sejenak, Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat kesadaran menghampirinya. Di Kekaisaran Majia, Raja Pil Guhe memang memiliki kemampuan yang sangat besar. Untungnya, meskipun lelaki tua itu mungkin sangat menjengkelkan, karakternya tidak buruk. Hanya saja dia sangat keras kepala dan dia membenci orang yang paling sering menyebut nama Guhe di depannya. Meskipun dia tahu bahwa alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terkait dengan bantuan Guhe, jika seseorang menyebutkan Guhe di depannya, dia akan segera mengusir orang itu. Karena itu, Anda harus sangat berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Jika tidak, bahkan jika Anda mengeluarkan bahan yang sangat langka dan unik, Anda akan kesulitan menukarnya dengan air mancur dingin roh es. Frank memperingatkan. Apakah dia ada di Black Rock City? Xiao Yan dengan cemas bertanya. Iya. Mengangguk dan tersenyum, Aotuo melirik Xiao Yan dan bertanya. Kamu benar-benar berniat mengunjunginya? Tidak ada pilihan. Saya benar-benar membutuhkan air mancur dingin roh es. Bahkan jika dia akan meminta harga selangit, jika itu adalah sesuatu yang bisa saya ambil, saya khawatir saya harus ditipu olehnya. Xiao Yan tanpa daya menganggukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sungguh orang yang menyedihkan. Orang lain ingin menghindarinya seperti wabah tetapi Anda akan pergi ke pintu depannya. Setelah menepuk bahu Xiao Yan dengan simpati, Aotuo menoleh, menghadap Frank dan berkata. Kalau begitu aku akan membawa Xiao Yan mengunjungi lelaki tua itu. Saya ragu Anda sangat ingin melihatnya. Pergilah. Pergi saja. Ketika kamu melihatnya, tolong sampaikan pesan, akan lebih baik dia tidak datang ke asosiasi alkemis kita. Saya tidak ingin cabang di bawah tanggung jawab saya kehilangan setiap orang karena kebiasaannya. Jika itu terjadi, aku akan mencari kesalahannya, meskipun dia dilindungi oleh Guhe. Melambaikan tangannya, Frank bergumam. Jelas, dia masih sedikit takut pada pria menjengkelkan itu. Hehe. Aotuo tersenyum dengan sikap sombong sebelum dia berkata. Ayo pergi. Ikuti saya akan membawa Anda ke pria itu. Namun, apakah Anda bisa berhasil atau tidak tergantung pada Anda. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dia bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia dengan senang hati datang untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis. Jika tidak, dia mungkin akhirnya mencari di semua tempat untuk air mancur dingin roh es. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setelah Aotuo meninggalkan asosiasi alkemis, ada banyak orang yang dengan hormat menyapa Grand Master Aotuo yang tampak acuh tak acuh di sepanjang jalan. Ketika tatapan mereka mencapai Xiao Yan yang mengikuti dari belakang, mereka sedikit terdiam.
Tatapan mereka menyapu jubah hitam yang mewakili alkemis tingkat 2, sebelum akhirnya menjadi sedikit terkejut saat mereka mendarat di wajah muda Xiao Yan. Jelas, hati mereka tercengang ketika mereka melihat alkemis muda tingkat 2. Mengabaikan tatapan kaget di sepanjang jalan, Xiao Yan mengikuti Ao Tuo saat mereka mengambil lebih dari 10 belokan di jalan-jalan Black Rock City yang membingungkan. Akhirnya, mereka tiba di salah satu sudut terpencil di bagian selatan kota di mana sebuah bangunan yang tampak aneh berdiri. Ao Tuo mengangkat kepalanya untuk menghadap bangunan aneh di depannya sebelum menghela nafas. Dia menoleh dan berkata pada Xiao Yan, "Ini adalah tempat tinggal Gute. Sebelum kita masuk, saya akan mengingatkan Anda lagi, sebaiknya Anda bersiap untuk membayar harga yang selangit." Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Bab 170 tukarkan. Ao Tuo memberi isyarat kepada Xiao Yan ke arahnya, mengambil 2 langkah ke depan dan mendorong pintu rumah. Namun, sebelum dia masuk, kekuatan ganas mengirimkan bubuk berwarna hitam yang dimuntahkan dari segala arah dari dalam rumah. Peristiwa tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati mengambil beberapa langkah mundur dengan tangan kanannya dengan cepat berpegangan pada penguasa Xuan berat saat dia melengkungkan tubuhnya. Sebelum bubuk berwarna hitam bisa keluar dari dalam ruangan, Ao Tuo menggosok bibirnya dan melambaikan lengan bajunya dengan ganas. Kekuatan yang lebih ganas muncul dan mengangkat semua bubuk hitam, mengembalikan semuanya kembali dari asalnya. Saat bubuk hitam itu berangsur-angsur tersebar, itu mengungkapkan ruangan yang kotor dan berantakan di belakangnya. Ao Tuo menepuk tangannya, memiringkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati kepada Xiao Yan. Orang tua ini suka melakukan hal seperti ini untuk menipu orang. Bubuk berwarna hitam barusan mungkin tidak meracuni orang, tapi jika kulit seseorang terkena sedikit saja, mereka akan mendapatkan rasa gatal yang parah. Secara bertahap melepaskan telapak tangannya dari gagang penguasa, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang tidak normal. Ayo pergi. Ikuti aku. Jangan sentuh apapun. Sambil tersenyum, Ao Tuo memimpin jalan ke ruangan dengan Xiao Yan mengikuti setelah ragu-ragu sebentar. Setelah mereka memasuki ruangan gelap, pintu otomatis ditutup. Suara jernih menyebabkan Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tatapannya menyapu ruangan yang seperti tempat pembuangan sampah saat dia mengikuti Ao Tuo dan menaiki beberapa tangga kayu busuk yang berguncang dengan cara yang menandakan mereka akan runtuh. Akhirnya, mereka sampai di cerita tertinggi setelah mengalami beberapa serangan aneh lainnya. Saat mereka menyelesaikan pendakian, Xiao Yan menghela nafas ringan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pintu kayu di ujung koridor. Memiringkan kepalanya ke Ao Tuo, dia bertanya. Seharusnya ada di sini, bukan? Ao Tuo menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menurunkannya untuk mengamati pakaiannya. Beberapa lubang kecil telah terbentuk dari cairan korosif dari tangga. Dengan menggerakkan sudut mulutnya, dia mengatupkan giginya dan berkata. Bajingan tua ini. Alih-alih belajar memperbaiki obat yang tepat, dia hanya suka bermain-main dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. Mendengar keluhan itu, sudut mulut Xiao Yan terbuka dan tertawa tersumbat di dalam hatinya. Omong kosong apa tentang memunikan obat yang tepat, dengan cara apa hal-hal ini tidak pantas? Kamu bajingan tua, jangan berpikir hanya karena kamu adalah wakil ketua asosiasi alkemis, aku tidak akan berani mengusirmu. Sementara Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, sebuah suara tua tiba-tiba dimarahi dari dalam ruangan di ujung koridor. Kamu adalah bajingan tua. Memutar matanya, Ao Tuo dengan kesal melambaikan lengan bajunya dan membawa Xiao Yan ke koridor. Akhirnya, mereka sampai di suatu tempat di luar ruangan. Dia kemudian dengan kasar menendang pintu kamar yang sepertinya terbuat dari kayu. Dentang! Ketika tendangannya mengenai pintu kamar, suara logam yang jernih tiba-tiba terdengar dari pintu. Mata Xiao Yan berkedut saat mendengar ini dan dengan cepat menoleh untuk melihat wajah tua Ao Tuo yang terdistorsi. Dengan bijaksana, dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Haha, orang tua. Setelah terakhir kali Anda menendang salah satu pintu saya menggantinya dengan pintu baja. Haha. Apakah itu menyenangkan? Dari dalam ruangan, tawa tua yang meledak sekali lagi terdengar dengan sikap sombong.
Bajingan tua, wajah Hao Tuo berubah saat dia menghirup udara dingin. Ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi pucat. Dari tubuhnya, Douki yang sangat ganas mulai perlahan bangkit dan mulai membungkus Hao Tuo seperti dia adalah orang yang terbuat dari api. Betapa kuatnya Douki, kekuatannya setidaknya di tingkat Douling. Melihat Douki kuning tua yang menggeliat di tubuh Hao Tuo, Xiao Yan buru-buru mundur 2 langkah saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Dengan tubuhnya ditutupi dengan Douki, Hao Tuo sekali lagi dengan keras menendang pintu baja. Bang! Mengikuti suara teredam yang terdengar di koridor, pintu itu terlempar ke dalam ruangan. Ah! Bajingan tua, kamu benar-benar berhasil. Begitu pintu terbang ke kamar, teriakan aneh segera datang dari interior. Mendengus dengan ekspresi yang jelas, Hao Tuo masuk ke ruangan dengan kakinya yang kurang koordinasi. Tatapannya menyapu ruangan, akhirnya mendarat pada seorang lelaki tua berpakaian menjemukan. Dia tersenyum dingin. Gute, apakah kamu percaya bahwa aku akan meletakkan semua nama hal yang kamu sembunyikan di sini pada secari kertas dan mengumumkan semuanya kepada dunia luar? Hehe, jangan, aku hanya bercanda. Mendengar ancaman itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan tersenyum minta maaf. Sambil melambaikan lengan bajunya, Hao Tuo berbalik dan menghadap keluar pintu. Masuk, Xiao Yan. Hah, kamu membawa seseorang? Apa yang kamu rencanakan? Melihat sikap Hao Tuo, mata Gute membelalak saat dia berkata dengan wajah penuh kewaspadaan. Menggosok bibirnya, Hao Tuo terlalu malas untuk mengganggu orang gila ini. Perlahan-lahan berjalan ke dalam ruangan, tatapan Xiao Yan biasanya menyapu interior. Ketika pandangannya melirik ke seberang meja kristal di ruangan itu, ekspresi keheranan dengan cepat muncul di wajahnya. Bunga 7 daun hati api? Rumput kristal darah? Batu hati biru? Melihat bahwa semua hal yang jarang terlihat, langka dan berharga ini sebenarnya semuanya dikumpulkan di sini, mulut Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi perlahan melebar. Koleksinya di sini agak terlalu kaya, bukan? Hei, nak. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda memiliki pemikiran tentang hartaku? Melihat ekspresi Xiao Yan, Gute buru-buru melompat dan menatap Xiao Yan dengan marah dengan ekspresi galak. Memberikan senyum malu, Xiao Yan menarik pandangannya dan matanya menatap pria tua yang menjemukan. Sulit baginya untuk membayangkan di dalam hatinya bahwa lelaki tua kurus dan lemah ini sebenarnya adalah kakak laki-laki dari Raja Pil Guhe yang terkenal dari Kekaisaran Jiama. Maaf. Grandmaster Gute, saya belum pernah melihat begitu banyak hal aneh dan berharga sepanjang hidup saya. Melihat koleksi mewah ini, saya pikir tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiamha yang dapat dibandingkan dengan Anda. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Nak, kamu memang tahu bagaimana cara berbicara. Namun, apa yang Anda katakan itu benar. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang sedikit menyedot ini, ekspresi sengit di wajah lama Gute menjadi sedikit lebih lembut. Dia menganggukkan kepalanya dan secara belak-belakan mengakui kata-kata itu. Kamu di sini untuk apa? Cepat dan katakan, saya sangat sibuk. Berbalik dan duduk di meja yang penuh dengan barang-barang rusak, Gute mengangkat kakinya saat dia bertanya. Anak ini datang ke sini untuk mencari sesuatu untukmu. Hao Tuo memutar matanya dan menatap kursi di samping yang penuh dengan debu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tetap berdiri saat dia berbicara. Oh, bukannya aku mengenalnya. Mengapa dia mencari saya? Jangan bilang kalau dia punya harta aneh yang ingin dia jual padaku. Hehe, bagus-bagus. Selama Anda bisa memuaskan saya akan memberikan harga yang memuaskan. Kilatan muncul di mata Gute saat dia berkata sambil tersenyum sambil menatap tajam ke cincin penyimpanan di jari Xiao Yan. Tidak, Grandmaster Gute, aku di sini bukan untuk menjual hartaku, aku di sini untuk menanyakan tentang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya terkunci ke wajah Gute. Dia dengan lembut bertanya. Saya ingin menanyakan apakah Anda menyimpan air mancur dingin roh es di tangan Anda. Mendengar ini, Gute terdiam sejenak. Selanjutnya, dia menggelengkan kepalanya seperti kincir angin. Saya tidak punya. Anda telah menemukan orang yang salah.
Saya tidak punya hal itu. Melihat Gute bertingkah kekanak-kanakan, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia menyebutkan air mancur dingin roh es, sebelumnya, dia dengan jelas memperhatikan kilasan ekspresi terkejut di wajah Gute. Mungkin, Gute terkejut tentang bagaimana Xiao Yan mendapatkan berita bahwa dia memiliki air mancur dingin roh es. Orang tua, berhentilah berbohong. Apa kau tidak memberitahuku tentang itu terakhir kali? Anda berhasil mendapatkan sebotol kecil, air mancur dingin roh es, dari orang lain. Saya masih mengingatnya dengan jelas. Pao Tuo berkata sambil tersenyum. Enyah. Dasar bajingan tua. Lebih baik kau tidak datang dan menemukanku di sini di masa depan. Karena kebohongannya terungkap, Gute langsung marah karena dipermalukan saat dia dimarahi. Pao Tuo melambaikan tangannya dan berkata pada Xiao Yan. Aku sudah membawamu untuk menemuinya. Bagaimana Anda membuatnya menyerahkan air mancur dingin roh es, sepenuhnya terserah Anda. Aku akan menunggumu di luar. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Pao Tuo keluar dari kamar. Saat dia akan keluar, dia dengan ringan menepuk telapak tangannya di bagian dinding. Segera, pintu kayu berangsur-angsur naik dari ambang pintu dan menutupi bagian dalam ruangan setelah dia keluar. Melihat Pao Tuo telah pergi, Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan meniup debu di kursi sebelum duduk di hadapan Gute. Mata tua Gute melirik ke pintu yang tertutup rapat sebelum melihat Xiao Yan. Dia mendengus, "Nak, lupakan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkan air mancur dingin roh es kepadamu." Grandmaster Gute, saya yakin tidak ada transaksi di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Jika suatu transaksi tidak berhasil, itu berarti bahwa seseorang belum mengambil sesuatu yang pihak lain tertarik untuk menukarnya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Oh, karena kamu tahu ini, lalu kenapa kamu masih di sini? Jangan beritahu saya bahwa Anda membutuhkan air mancur dingin roh es untuk menyelamatkan nyawa atau apapun. Saya tidak memiliki perasaan simpati yang tidak ada gunanya. Mengangkat alis hitam pekatnya, Gute melirik Xiao Yan. Senyumannya terasa menggoda. Tampaknya dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan bisa mengambil sesuatu yang dia minati. Telapak tangan Xiao Yan perlahan mengusap dagunya saat mulutnya tertutup rapat. Dia tampak seperti sedang mempertimbangkan hal apa yang bisa menggerakkan Gute di depannya. Hehe, nak, apa kamu benar-benar memiliki sesuatu? Tapi saya akan mengatakan ini di muka. Jangan mengambil metode Qi atau teknik Dou. Meskipun mereka sangat berharga, saya tidak tertarik pada mereka. Yang paling saya suka adalah bahan-bahan langka. Melihat sikap Xiao Yan, Gute juga sedikit tertarik. Jarinya menunjuk ke banyak bahan langka di ruangan itu sambil tertawa saat dia berbicara. Jari Xiao Yan dengan ringan mengetuk meja. Dia terdiam lama sebelum jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanan. Setelah menjentikan jarinya, botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Melihat botol giok zamrud di tangan Xiao Yan, Gute mengangkat alisnya. Keingintahuan yang samar muncul di matanya. Xiao Yan menggosok botol kecil itu, tidak mau berpisah dengannya. Dia kemudian perlahan membuka tutup botol dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Segera, uap ungu naik dari dalam. Pada saat itu, suhu ruangan kecil itu juga tampak naik secara signifikan. Mata Gute sedikit menyusut saat dia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih panas dan menatap benang uap api ungu di ruangan itu. Bersambung ke episode 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.